فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan ayat yang ke-110 dari surat Al-Maidah. Terakhir kita sebutkan tentang hujat Nabi Isa alaihi salam, bahwasanya beliau bisa berbicara kepada manusia di masa bayinya. Kemudian hal tersebut diiringkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyebutan berbicaranya beliau kepada manusia di waktu dewasa. Padahal itu sama sekali bukan hal yang mengherankan. Berbicaranya seseorang kepada manusia di masa dewasa, ini suatu hal yang lumrah. Namun digandengkan dengan berbicaranya Nabi Isa di masa bayi untuk menunjukkan bahwasanya pembicaraan Nabi Isa di masa bayi tersebut sama persis sebagaimana berbicaranya orang dewasa. Dan juga sebagaimana pembicaraan seseorang di masa dewasa itu adalah bukan hal yang mengherankan, maka begitu juga yang seharusnya kita yakini pada Nabi Isa. Karena kan beliau seorang nabi, maka tidak ada yang perlu untuk didustakan ketika Nabi Isa bisa berbicara kepada manusia di masa bayinya, sebagaimana kita tidak mendustakan orang yang bisa berbicara di masa dewasa. Sehingga ini hikmah digandengkannya kalimat wakahla. Nah, dan berbicara di sini adalah berbicara dengan makna tambahan, yaitu dakwah. Tidak hanya semata-mata bisa berbicara, namun isi pembicaraan Nabi Isa adalah dalam rangka untuk mendakwahi kaumnya. Kemudian kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, wa id 'allamtukal kitaba wal hikmah, dan ingatlah wahai Isa, tatkala aku mengajarkan kepadamu kitab dan hikmah. Qala fal kitabu yashmalu al-kutub as-sabiqah. Kitab di sini mencakup semua kitab-kitab yang telah lalu. Zabur, Taurat, itu diajarkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa. Wa khususan at-Taurah, terlebih khusus kitab Taurat. Karena itu kitab terbesarnya Bani Israel. Dan Nabi Isa termasuk salah seorang rasul Bani Israel. Terlebih khusus kitab Taurat. Fa innahu min a'lami anbiya'i Bani Israel ba'da Musa biha. Dikarenakan Nabi Isa adalah termasuk para nabi yang paling berilmu dari para nabi Bani Israel setelah Nabi Musa. Makanya wajar kalau beliau pun juga diajari oleh Allah Subhanahu wa taala kitab Taurat. Karena beliau nabi paling berilmu setelah Nabi Musa dari nabi-nabinya Bani Israel. Wa yashmalul Injil. Kitab di sini juga termasuk padanya Injil. Allah ajarkan kepadamu Taurat dan juga Injil. Alladzi anzalahu Allahu alaihi, yang Allah turunkan kepada beliau. Sehingga ini
makna kitab yang dimaksudkan dalam ayat ini, yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa, mencakup semua kitab-kitab yang telah lalu, terlebih khusus kitab Taurat. Karena tingginya kedudukan Nabi Isa di kalangan Bani Israel, di antara nabi-nabi yang lain. Wal hikmah, dan juga Allah ajarkan kepadamu, wahai Isa, hikmah. Wahia ma'rifatu asraris syara'. Hikmah di sini maknanya adalah mengetahui rahasia-rahasia syariat. Kalau ini disyariatkan, apa rahasia di baliknya? Sholatnya kenapa seperti ini? Puasanya kenapa seperti ini? Apa rahasia di balik itu? Ini mengetahui apa ini? Hikmah. Hikmah dari syariat. Sholat subuh kenapa 2 rakaat? Hikmahnya apa? Nah, kenapa setelah sholat subuh nggak ada sholat sunnah rawatib ba'diyah? Hikmahnya apa? Dan seterusnya. Itu namanya apa? Hikmah. Ma'rifatu asraris syara' wa fawaiduhu wa hukmuhu wa husnud da'wah wa ta'lim. Ini semuanya masuk ke dalam cakupan kata hikmah. Dan mengetahui faedah-faedahnya, dan juga hukum-hukum, dan juga bagus dalam berdakwah dan pengajaran, juga termasuk apa ini? Hikmah. Cara mengajar yang bagus, cara berdakwah yang baik, ini juga termasuk bagian dari hikmah. Dan itu diajarkan semuanya oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa. Wa mura'atu ma yanbaghi 'alal wajhi alladhi yanbaghi. Ini kesimpulannya hikmah. Memperhatikan apa yang sepantasnya untuk diperhatikan. Mura'atu ma yanbaghi 'alal wajhi alladhi yanbaghi. Memperhatikan sesuatu yang pantas untuk diperhatikan dengan cara yang pantas untuk diperhatikan. Sesuatu itu memang pantas diperhatikan, cara memperhatikannya pun dengan cara yang pantas. Itu namanya hikmah. Simpulannya meletakkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Itu namanya hikmah. Sehingga ini maknanya hikmah, baik terkait dengan syariat maupun terkait dengan metode berdakwah. Mengetahui rahasia-rahasia di balik syariat dan mengetahui bagaimana cara berdakwah yang baik, cara mengajarkan yang baik. Ini termasuk hikmah. Wa ittakhluqu minat tin, dan ingatlah tatkala engkau menciptakan dari tanah liat, kahai'atit thair, seperti bentuk burung, ai thairan musawwaran la ruha fi, burung yang sudah dibentuk tapi belum ada nyawanya. Fatanfukhu fihi fayakunu thaira, kemudian engkau tiup tanah tersebut, kemudian dia berubah menjadi burung. Ini mukjizatnya beliau alaihi salam. Biiznillah, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, al-idznul qauni. Izin di sini adalah izin kauni. Dengan izin kauni dari Allah Subhanahu wa taala, tiupanmu mampu mengubah tanah liat tersebut menjadi seekor burung. Wa tubrihul akmah, dan engkau mampu menyembuhkan al-akmah, alladzi la basara lahu wa la ain, yang tidak punya pandangan dan tidak punya mata. Ini terhapus, cacat matanya juga fisik, bukan hanya tidak bisa melihat. Kalau bahasa beliau berarti tidak juga punya mata. La basar wa la ain, pandangannya enggak ada, alat untuk memandangnya juga tidak ada. La basar wa la ain, tidak punya penglihatan, tidak pula punya mata. Wal abros, engkau juga bisa menyembuhkan abros, biizni, penyakit kulit yang menjijikkan, yang kita kusta, dengan izinku. Wa itukhrijul mauta biizni, dan tatkala engkau mengeluarkan yang mati dengan izinku. Fahadhihi ayatun bayyinatun wa mu'jizatun bahiratun, ini semuanya adalah tanda-tanda dan mukjizat yang luar biasa. Ya'jazu anhal atibba wa ghairuhum, yang tidak disanggupi oleh para dokter. Saat itu lagi berkembangnya dunia kedokteran, dunia medis di zaman beliau. Makanya mukjizat beliau pun banyak yang disesuaikan dengan bidang kedokteran, untuk menyesuaikan dengan zaman beliau.
Zaman beliau, zaman di mana maju-majunya dunia apa ini? Dunia medis, dunia kedokteran. Makanya banyak mukjizatnya yang terkait dengan itu. Nah, menghidupkan yang mati, menyembuhkan penyakit-penyakit dan seterusnya. Yang tidak dimampui oleh para dokter dan yang selain mereka. Ayyadallahu biha Isa wa qawwa biha da'watah. Dengan itu Allah menguatkan Nabi Isa dan menguatkan dakwah beliau. Wa id kafaftu bani Israila anka. Dan ingatlah tatkala aku menahan Bani Israel darimu di saat kedengkian dan keinginan mereka untuk membinasakanmu dan sedikitnya penolongmu wahai Nabi Isa. Sedikit penolongnya Nabi Isa, hawariyun, hanya segelintir orang saja. Sampai-sampai dia perlu menyeru, man ansari ilallah, siapa yang akan membelaku? Saking pengikutnya apa ini? Sedikit. Nah, sampai dia perlu menyeru, man ansari, siapa yang akan menolongku? Nah, dan ingatlah tatkala Allah menahan Bani Israel darimu, idjitahum bil bayyinat, tatkala engkau datang kepada mereka dengan membawa bukti. Faqala alladziina kafaru minhum, maka berkatalah orang-orang kafir di antara mereka, lamma ja'ahumul haqq, tatkala datang kepada mereka kebenaran, muayyadan bil bayyinati, al mujiba lil imani bihi, yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang mengharuskan untuk beriman kepadanya, in hadza illa sihrun mubin. Tidaklah ini melainkan hanya sihir yang nyata. Wa hammu bi Isa an yaqtuluh, dan mereka pun bertekad untuk membunuh Nabi Isa. Wa sa'u fi dzalika, dan mereka berusaha untuk melakukannya. Fakaffallahu aydiyahum, maka Allah pun menahan tangan mereka anhu. Wa hafidhahu minhum, dan Allah jaga beliau dari mereka. Wa asama, dan Allah lindungi beliau. Fahadhihi minanun imtannallahu biha ala abdihi wa rasulihi Isa bin Maryam. Maka ini adalah karunia demi karunia yang Allah karuniakan kepada hambanya dan rasulnya Isa ibnu Maryam. Wada'ahu ila syukriha, dan Allah perintahkan Nabi Isa untuk mensyukuri nikmat ini. Sehingga ini semua disebutkan kepada Nabi Isa, diingat-ingatkan agar disyukuri. Dan ingatlah wahai Nabi Isa, tatkala aku ajarkan kepadamu kitab, aku ajarkan kepadamu hikmah, dan seterusnya, agar disyukuri oleh Nabi Isa. Al-wal qiyam biha, dan melaksanakannya, faqama biha alaihi salam atammal qiyam, maka beliau pun melaksanakannya dengan sebaik-baiknya pelaksanaan. Wa sabara kama sabara ikhwanuhu min ulil azmi, dan beliau pun bersabar sebagaimana bersabarnya saudara-saudara beliau dari kalangan ulul azmi. Di antara faedah yang bisa kita ambil sekilas dari ayat yang ke-110 ini, yang pertama adalah jawazu nisbatil ibn ila ummi idza lam yakun lahu abun. Bolehnya menyandarkan seorang anak pada ibunya jika dia tidak memiliki ayah. Bolehnya menyandarkan seorang anak kepada ibunya jika dia tidak memiliki ayah. Sebagaimana jika seorang laki-laki menafikan nasab seorang anak, maka anak tersebut tidak boleh disandarkan kepada diri. Tidak, itu bukan anakku, istriku berzina. Dia tuduh istrinya berzina, maka anak tersebut yang hasil dari tuduhan tersebut tidak dinisbatkan kepada siapa ini? Bapak, tapi dinisbatkan kepada ibunya. Ini boleh. Faedah yang berikutnya, syukurullah wajibun ala rusul ka ghairihim minal khalqi. Bersyukur terhadap nikmat adalah wajib bagi para rasul, sama seperti selain mereka. Sehingga nggak ada bedanya dalam hal ini. Bersyukur kepada nikmat, bersyukur terhadap nikmat adalah wajib bagi para rasul, sama seperti yang selain mereka. Selain rasul juga wajib, rasul pun juga wajib, sama. Bahkan syukurnya para rasul lebih wajib. Kenapa? Syukurnya para rasul ini lebih wajib daripada syukurnya kita yang bukan rasul. Kenapa? Nikmat Allah kepada mereka jauh lebih
besar dan jauh lebih banyak, sehingga syukur mereka lebih wajib daripada syukurnya kita yang bukan Rasul. Nah, faedah yang berikutnya, asy-syai' bisyai' yudhkar wa bididdiha tatamayyaz al-asya'. Cara memperjelas sesuatu adalah dengan menyebutkan lawannya. Ini kita ambil yang jarang-jarang saja. Kalau faedah-faedah yang biasanya banyak. Sesuatu disebutkan dengan lawannya, sesuatu itu diperjelas dengan cara menyebutkan lawannya. Sesuatu itu diperjelas dengan cara menyebutkan lawannya. Ini dari kalimat tadi wakahla. Untuk apa disebutkan wakahla ini? Karena ini lawannya apa? Lawannya fil mahdi. Lawan dari di masa bayi. Lawannya apa? Di masa dewasa. Ini untuk menjelaskan berbicaranya Nabi Isa di masa apanya? Bayinya. Berbicaranya beliau itu sama seperti berbicaranya di masa apa ini? Dewasa. Sama persis, nggak ada bedanya. Pembicaraan beliau di masa bayinya itu sama seperti pembicaraan beliau di masa apanya? Dewasa. Nah, sehingga sesuatu itu akan diperjelas dengan menyebutkan lawannya. Kamu tahu syirik kalau kamu belajar tauhid. Kamu paham tauhid kalau juga belajar syirik, dan seterusnya. Kita baru sadar dan paham tentang nikmat sehat kalau kita pernah apa ini dan paham tentang sakit. Nah, dan seterusnya. Sesuatu itu akan jelas dengan apanya? Dengan lawannya. Ini rumusnya. Faedah yang berikutnya, di antara nikmat terbesar adalah nikmat ilmu syar'i. Min a'dhamin ni'am ni'matul ilmi syar'i wal kitab wal hikmah. Di antara nikmat terbesar adalah nikmat ilmu syar'i dan pemahaman terhadap kitab serta hikmah. Wa in 'allamtukal kitaba wal hikmata wat taurah. Di antara nikmat terbesar adalah nikmat ilmu syar'i dan pemahaman terhadap kitab dan hikmah. Faedah yang berikutnya, sementara itu aja ya kan. Adapun mukjizat-mukjizatnya itu disebutkan saja. Banyaknya mukjizat Nabi Isa alaihissalam, dan biasanya mukjizatnya terkait dengan apa yang berkembang di zaman tersebut. Makanya mukjizat terbesar Nabi kita Muhammad SAW adalah berupa Al-Quran, berupa kata-kata, susunan kata-kata. Dikarenakan di saat itu yang berkembang adalah dunia apa ini? Dunia syair, dunia sastra. Makanya mukjizat yang terbesar dan yang masih ada sampai sekarang adalah Al-Quran, yang berupa susunan apa ini? Kata-kata. Banyak tantangan-tantangan yang berupa syair dan yang semisalnya untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran, karena kan saat itu mereka sangat getol mempelajari ilmu sastra. Maka disesuaikan dengan zamannya, mukjizat yang diberikan kepada para nabi tersebut. Nah, adapun ayat yang ke-111, insyaallah taala akan kita sebutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Wa akhiru da'wana alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.